Pada zaman dahulu, di sebuah lembah yang subur dan tenang, hiduplah dua sahabat bernama Raffi dan Hilal. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Raffi adalah lelaki yang taat dan sabar, meski hidup sederhana. Sementara Hilal adalah lelaki kaya raya, dengan tanah luas dan banyak pekerja. Dahulu mereka sangat akrab. Namun, seiring waktu, perbedaan nasib membuat Hilal berubah. Suatu hari, setelah panen besar, Hilal datang menemui Raffi dengan pakaian indah dan perhiasan berkilau. "Raffi, lihatlah kebunku," katanya dengan senyum lebar. "Pohon anggurku tumbuh lebat, kurmaku berbuah banyak, dan sungai kecil mengalir di tengah-tengahnya. Tak ada kebun seindah milikku di seluruh lembah ini." Raffi tersenyum hangat. "Alhamdulillah, Hilal. Semua itu karunia dari Allah. Engkau beruntung diberi amanah besar." Namun, Hilal menatapnya sinis. "Amanah? Tidak, Raffi. Ini hasil kerja keras dan kepintaranku. Aku pandai mengatur air, pupuk, dan tanah. Semua ini karena aku, bukan karena Tuhanmu." Raffi terdiam sejenak. Ia tahu sahabatnya mulai sombong. Dengan lembut, ia berkata, "Hilal, jangan berkata begitu. Allah lah yang memberi kekuatan untukmu bekerja, yang menumbuhkan pohon-pohon itu." Hilal tertawa kecil. "Raffi, kau bicara seperti orang miskin yang mencari alasan. Aku kaya karena aku cerdas. Lihat dirimu, tanahmu gersang, bajumu lusuh. Mungkin Tuhanmu tidak menyukaimu." Raffi menatap tanah dan berkata pelan, "Hilal, kekayaan bukan tanda cinta Allah. Kadang, harta hanyalah ujian. Yang penting adalah hati yang bersyukur." Hilal mengangkat dagunya. "Kau terlalu banyak bicara. Kebun ini akan bertahan selamanya, bahkan jika dunia runtuh keesokan harinya." Hilal berjalan di antara dua kebunnya dengan langkah congkak. Pohon anggur melilit di para-para kayu. Buahnya ranum menggantung. Di pinggir kebun, pohon kurma menjulang tinggi, dan ladang di antaranya menguning indah. Ia berkata dalam hati, "Inilah hasil tanganku sendiri." Raffi datang membawa sekeranjang roti. "Hilal, sahabatku," katanya lembut, "ketika engkau melihat kebunmu, ucapkanlah Masya Allah. La quwata illa billah. Karena semua terjadi atas kehendak Allah." Hilal menggeleng. "Raffi, aku tak perlu ucapan itu. Aku percaya pada kekuatanku sendiri." Beberapa hari kemudian, langit menjadi gelap. Awan hitam menggumpal. Angin kencang bertiup membawa suara gemuruh. Raffi memperingatkan, "Hilal, cepat lindungi kebunmu. Ini bukan hujan biasa." Hilal tertawa. "Kau terlalu takut, Raffi. Kebunku kuat, irigasinya kokoh." Namun malam itu, badai besar datang. Angin berputar, membawa petir yang menyambar pepohonan. Dalam sekejap, kebun Hilal yang megah hancur, diterpa badai. Air sungai kecil mengering, dan tanahnya menjadi hitam basah. Keesokan harinya, Hilal menatap kebunnya yang porak-poranda. Ia memegangi kepala. Tidak mungkin, semua lenyap. Ia menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Seandainya aku dulu tidak lupa kepada Tuhanku." Raffi datang membawa air. Ia berkata lembut, "Hilal, jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun dan kembalilah ke Podenia." Hilal menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku kira harta akan membuatku aman. Aku kira kebun ini kekal." Tapi dalam sekejap, semuanya hilang. Raffi menepuk bahunya. "Harta bisa hilang, Hilal. Tapi iman, jika dijaga, akan kekal selamanya." Hari-hari berikutnya, Hilal tak lagi memakai pakaian mewah. Ia membantu Raffi mengurus ladang kecilnya. Mereka bekerja bersama, menanam, dan menyiram dengan doa. "Raffi," kata Hilal, "sekarang aku mengerti. Tidak ada yang bisa menumbuhkan buah selain Allah." Raffi tersenyum. Itulah pelajaran terbesar. Dunia hanyalah titipan. Kadang Allah memberi, kadang mengambil, tapi semua demi kebaikan kita. Sejak itu, Hilal menjadi rendah hati. Ia sering berbagi hasil panen dengan penduduk desa. Setiap panen, ia selalu mengucap syukur dan berkata, "Masya Allah, la quwata illa billah."
Beberapa bulan berlalu, ladang kecil mereka mulai menghasilkan buah yang melimpah. Para tetangga datang membantu. Mereka makan bersama, tertawa, dan saling berterima kasih. Hilal berkata, "Kebun ini memang tak sebesar punyaku dulu, tapi aku lebih tenang sekarang." Raffi menjawab, "Karena sekarang engkau bersyukur, dan hati yang bersyukur selalu lapang." Suatu malam, Hilal duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah. Ia menatap bintang-bintang dan berbisik, "Ya Allah, engkau telah mengajarkanku arti kehilangan. Dan dari kehilangan itu, engkau memberiku ketenangan." Raffi datang membawa 2 cangkir air hangat. Mereka duduk bersama, menatap langit. "Dulu aku sombong, Raffi," kata Hilal. "Sekarang aku tahu, yang abadi hanyalah amal dan cinta kepada Allah." Raffi tersenyum, dan itulah yang membuat hidup ini berarti. Sejak hari itu, Hilal menjadi guru bagi anak-anak desa. Ia berkata pada mereka, "Setiap hasil panen adalah karunia Allah. Jika kalian lupa bersyukur, kebun kalian bisa hilang seperti punyaku dulu." Anak-anak menjawab serentak, "Kami akan selalu bersyukur, Paman Hilal." Raffi menatap sahabatnya dengan bangga. "Engkau kini menjadi guru yang baik." Hilal mengangguk, "Aku hanya ingin menebus masa laluku dengan kebaikan." Demikianlah kisah Raffi dan Hilal, 2 sahabat yang diuji dengan kekayaan dan kemiskinan, lalu menemukan makna sejati kehidupan.